Halo, hai. Perkenalkan, saya Yulia Dwi Rahayu dengan nomor NIM P1337442442408. Di sini saya yang melakukan pemeriksaan fisik atau mengkaji data objektif. Saya Gambar Jasa Pratiwi dengan nomor NIM P13374244068. Saya yang melakukan anamnesa atau data subjektif. Untuk ibu dan juga teman-teman, Jangan lupa tonton videonya ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Silahkan duduk. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini, saya itu ada keluhan di bagian jahitan Bu. Jadi jahitannya itu agak nyeri begitu Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu ya Ibu, untuk menanyakan informasi keluhan, kesehatan, dan identitas Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Cesa, saya yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Oke, baik, nama saya Yulia Dwi Rahayu Bu. Biasa dipanggil Ibu Yulia. Baik. Umur Ibu sekarang 22. 22 tahun. Suku bangsanya dari mana ya Ibu? Jawa, sini aja sih Bu. Baik. Agamanya Islam Bu. Islam, baik. Pendidikan terakhir Ibu? SMA sih Bu. SMA, baik. Pekerjaan Ibu sekarang? IRT Bu. IRT, baik. Alamat tempat tinggal sekarang? Di dekat sini Bu, di Ungaran. Oh, di Ungaran, baik. Sekarang saya ingin menanyakan nama suami Ibu ya. Nama suami Ibu sebelumnya siapa? Tommy, Baik. Umur suami Ibu? 25. 25 tahun. Suku bangsa suami Ibu? Jawa sih sama. Oh, Jawa, baik. Agamanya? Alhamdulillah Islam juga. Baik. Pendidikannya? S1. Oh, siap. Pekerjaannya? Ini Bu di BUMN. Baik. Alamat rumah tinggalnya? Alhamdulillah sama di Ungaran. Di Ungaran, baik. Alasan Ibu datang kemari itu kenapa ya? Seperti tadi Bu, Keluhannya itu ya, nyeri perut setelah melahirkan ya, sama jahitannya masih agak perih ya Ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan riwayat haid Ibu. Ibu menariknya itu di umur berapa ya Ibu? Minarsi itu apa ya Bu? Menariknya itu awal haid. Oh, kalau awal haid itu sekitar kelas 6 SD 12 tahun. Oh, 12 tahun. Siklus haidnya dari terakhir haid sampai awal haid itu berapa hari? Kurang lebih 28 hari. Oh, 28 hari. Warna darahnya? Merah Bu. Merah, mas, baik. Nyeri haid itu ada nggak? Ada sih Bu, kadang pas hari pertama aja. Oh, hari pertama aja, baik. Durasi lama haidnya? 5-6 hari. 5-6 hari. Ada leukorea nggak ya Ibu? Itu apa ya Bu ya? Itu semacam keputihan. Oh, kalau keputihan jarang sih Bu. Oh, jarang, baik. Banyaknya ganti pembalut sehari itu berapa kali ya Ibu? Biasanya itu 3 kali Bu. Oh, baik, 3 kali. Di sini Ibu itu persalinan pertama atau kedua ya Ibu? Pertama. Pertama, Iya. anak pertama ya. Pernah ada aborsi nggak? Alhamdulillah nggak Atau ada. keguguran? Nggak ada. Nggak ada. Paritas Paritas itu gimana Bu? itu jumlah kelahiran yang hidup yang dimiliki oleh seorang wanita. Namun dia itu hidup di rahim sendiri gitu. Oh, jadi berapa kali lahir? Iya, benar. Baru pertama kali Baru ini pertama sih. kali. Iya. Persalinannya Di puskesmas terdekat sini Bu, di Ungaran juga. Baik, ditolong oleh Bidan. baik. Jenis persalinannya ada spontan atau sesar? Spontan Bu, normal. Spontan normal Iya. ya. Kalau masalah dengan persalinan ada tidak semacam kayak pendarahan atau bayi itu terlilit tali pusar gitu? Alhamdulillah nggak ada sih Bu. Nggak ada, normal ya. Iya, betul. Untuk keadaan plasetanya, apakah kulit ketuban dan kotiledonia lengkap Ibu? Kalau dari kata bidannya sih lengkap ya Bu ya. Baik. Keadaan tali pusatnya kayak panjang tali pusatnya itu berapa? Kurang lebih 42 Bu. 42 cm ya, termasuk normal. Keadaan bayinya? Alhamdulillah normal juga. Tidak ada kecacatan ya. Iya. Baik. Jenis kelaminnya? Perempuan Bu. Perempuan. Tanggal dan jam lahirnya apakah Ibu ingat? Tanggal 15 Juli tahun 2023. Untuk jamnya?
Jamnya malam sih Bu, saya sekitar pukul 3:30. 3:30 subuh. Iya. Oh, baik. Waktu Indonesia bagian barat ya. Betul. Upgrade skornya, apakah Ibu mengingat atau saya bisa melihat buku KIA-nya? Boleh lihat aja sih Bu, ya saya kurang paham Oh, soalnya. baik. Saya cek dulu ya Ibu. Untuk upgrade skornya itu termasuk normal di angka 99 sama 10. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya ingin melihat berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada dari buku KIA-nya ya Ibu. Nanti izin konfirmasi ke Ibunya. Di sini terlihat BB badan itu 3.100 gram ya Ibu. Iya benar. Terus panjang badannya itu 50 cm, apakah benar? Benar Bu. Lingkar kepalanya 34 cm ya Ibu. Iya. Lebar dadanya 32 cm. Bu. Kayak termasuk normal semua ya. Iya. Kelainan bawaan ada? Alhamdulillah nggak ada sih Bu. Tidak ada, baik. Untuk riwayat kesehatan Ibu sekarang, Ibu itu kalau nafas terengah-engah nggak? Alhamdulillah enggak sih Bu. Nggak punya asma juga? Enggak ada. Terus apakah Ibu ada kayak pusing berkepanjangan gitu? Nggak Kayak ada hipertensi gitu? Enggak ada. Terus jantung berdetak lebih cepat seperti daripada biasanya? enggak sih Bu. Terus rasa ingin kencing setiap malam dan lapar, haus itu ada nggak? Kalau kencing itu pas selama hamil ya Bu ya. Terus kalau sekarang itu udah agak enggak. Kalau lapar pasti iya sih Bu, karena menyusui. Iya, benar-benar. Ibu ada penyakit hepatitis? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. IMS? Nggak ada Bu. Nggak ada. HIV? Alhamdulillah nggak. Nggak. Udah normal semua ya Iya. Ibu. Dari riwayat penyakit dalam keluarga, menular maupun keturunan dari semua penyakit yang saya sebutkan tadi, adakah dari keluarganya yang menularkan? Nggak ada sih Bu. Semua keluarga sehat berarti Iya, ya Ibu. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus apakah setelah ini Ibu ada rencana KB? Untuk saat ini belum ada sih Bu. Belum ada, tapi kita lihat ke depannya ya Ibu ya. Selanjutnya saya ingin menanyakan pola kebutuhan hidup Ibu sehari-hari, mulai dari nutrisi atau makanan, pengetahuan Ibu tentang nifas atau setelah melahirkan. Nah, di sini itu ada nutrisi Ibu. Ibu mulai makan itu di pukul berapa dan makan berapa kali sehari? Kalau makan saya sarapan ya Bu. Sarapan itu wajib, makan siang sama makan malam. Dimulai pukul berapa Ibu? Biasanya Pukul sarapan 8. 8. Untuk makan siang? Makan siang zuhur Bu, jam 12-an. Baik. Kalau makan malam? Sebelum isya. Sebelum isya, baik. Untuk nasi dalam satu piring itu, dia tuh satu piring sedang atau satu piring kecil atau gimana Ibu? Sedengan sih Bu. Satu kali makan ya Ibu, Iya. itu satu piring sedang. Untuk lauknya, apakah satu kali itu satu butir protein itu seperti telur, tempe, ayam gitu? Kalau bisa harus selalu ada sih Bu, kayak ayam, telur, tahu, tempe gitu. Oh, baik. Untuk sayurnya itu untuk satu kali makan pasti ada satu mangkuk sayur ya Ibu? Pasti ada sih Bu, soalnya saya suka sayur. Oh, jenis sayurnya boleh disebutin Ibu? Ya kayak bayam, kayak wortel gitu. Baik, saya ada sedikit saran nih, kalau Ibu ingin asinya lebih lancar, Ibu sering makan ini aja, sayur katuk yang di bening gitu, kayak bayam gitu, sayur daun katuk. Jadi itu bukan hoax ya Bu? Bukan, itu emang benar adanya Ibu. Bisa baik. buat asi booster juga. Oke Bu, makasih. Untuk buahnya, Ibu ada makan buah apa biasanya? buah tuh biasanya yang berair sih Bu, kayak semangka gitu. Oh, Ibu tidak makan pepaya? Makan sih Bu, suka Agak tidak sembelit ya Ibu, soalnya setelah melahirkan biasanya orang-orang tuh pada sembelit gitu. Iya. Ada cemilannya? Cemilan jarang sih Bu. Oh, jarang. Ada pantangan nggak Ibu, kayak semisal nih mitos zaman dulu kan, itu tuh nggak boleh makan telur, katanya tuh biar jahitannya tuh cepet kering, nggak boleh makan amis-amis gitu. Iya, kalau amis-amis ada sih Bu. Ada pantangan, Iya, tapi Ibu tetap makan kan untuk itu, Iya. soalnya itu termasuk protein Ibu. Nah, kalau di medis itu untuk makanan-makanan yang amis itu malah cepet membuat jahitan itu lebih cepat kering gitu. Jadi itu cuma mitos aja di zaman dahulu Ibu. Oke. Untuk minum dimulai pukul berapa Ibu? Minum itu saya selalu nyetok setiap bangun tidur sih Bu, jadi bangun tidur langsung minum. Di dalam botol atau gelas?
gelas Ibu. Oh, gelas. Baik. Biasanya berapa gelas per hari? Kalau berapa gelasnya mungkin 8 gelas lebih ya Bu ya. Oh iya. Airnya? Air putih. Air putih. Iya. Dan itu dimulai pukul minumnya itu pukul berapa? Kurang lebih jam 4-an sih Bu. Jam 4 pagi ya, Iya. baru tidur. Baik. Ada minum susu nggak, kayak susu ASI booster atau apa? Kalau untuk saat ini belum. Oh, belum. Baik. Untuk buang air kecil ya Ibu, itu biasanya Ibu pagi dimulai pukul berapa? Pagi itu mulai bangun tidur biasanya langsung buang air kecil, terus pas mandi Bu sekitar jam 6, terus siang mungkin jam 9-an begitu, sama nggak pasti sih Bu sebenarnya. Seinginnya aja Iya. ya. Untuk buang air kecil itu warnanya gimana ya Ibu? Ataukah kuning khas atau kuning biasa atau kuning pekat atau bening? Kalau warna kencingnya itu kuning biasa sih Bu, jadi yang nggak terlalu bening nggak terlalu kuning. Volume air kecilnya berapa Ibu kira-kira? Kalau pas dulu sempet pas cek aspek dulu ya Bu ya, itu kira-kira 10 cc Bu. Oh, 10 cc, kurang lebih 10 cc Iya. ya Ibu. Oke. Ada keluhan atau masalah nggak Ibu untuk buang air kecil? Kalau buang air kecil itu masih untuk sekarang ya Bu ya, itu masih agak sedikit perih karena mungkin bekas jahitan Kasih sedikit itu ya nggak apa-apa, normal Ibu. Iya. Untuk buang air besar selama 1 minggu setelah melahirkan itu apakah Ibu udah buang air besar? Sudah Bu, sudah 1 kali. Oke, baik. Sering-sering makan buah ya Ibu sama salad biar tidak sembeli. Iya. Baik, untuk menangani masalah tersebut yang ingin Ibu tanyakan tadi, selanjutnya ini akan melanjutkan pemeriksaan fisik. Kalau gitu Ibu boleh naik ke atas kasur. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Cesa. Baik, silakan tidur di bed kasur ya Ibu. Permisi ya Ibu. Iya, silakan. Bentar ya Bu. Baik Ibu, perkenalkan di sini saya Bidan Yulia yang akan memeriksa kondisi fisik Ibu begitu. Jadi saya mohon izin untuk memegang Ibu ya. Jadi di sini saya akan memulai untuk pemeriksaan suhu Ibu. Nah, isi ya Bu, dijepit. Nah, tangannya sini sini. Baik, sembari menunggu suhunya, saya akan mengecek nadi dan juga pernafasan Ibu begitu. Permisi ya Bu. Baik, untuk nadinya itu normal Bu di 67 per menit. Nah, pernafasannya di 22 per menit Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tensi ya Bu, pemeriksaan tensi, tekanan darah Ibu. Nah, untuk biasanya itu tekanan darah Ibu rendah atau tinggi Bu? Saya normal, nggak pernah rendah, nggak pernah tinggi juga. Baik. Dan Ibu permisi. Jadi datang ke rumah sakit dengan siapa Bu? Ini diantar suami saya. Oke, sudah bunyi ya Bu. Permisi, saya ambil. Normal ya Bu di 36,1. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan tensinya.
Isi Ibu boleh taruh bawah. Jangan tegang ya Bu, relax saja. Kemudian baik Bu, tekanan darahnya juga normal seperti yang Ibu bilang di 110/70. Gitu. Selanjutnya saya ke pemeriksaan fisik ya Bu. Mohon izin untuk muka ya Bu ya. Kondisi. Nah, untuk mukanya tidak ada pembengkakan ya Bu, tidak odem. Nah, selanjutnya saya akan mengecek mata Ibu. Permisi ya Bu. Permisi. Nah, untuk pupilnya itu normal ya Bu. Kalau di center bisa membesar jadi mengecil. Untuk skleranya berwarna putih. Terus konjungtivannya merah muda ya Bu ya. Kalau konjungtivannya berwarna pucat atau putih itu anemia atau kurang darah begitu. Selanjutnya saya akan mengecek hidung ya Bu, permisi. Baik, ada sedikit sekret ya Bu, lagi biru ya. Enggak apa-apa. Jadi mohon maaf bentar. Sakit ya Bu? Enggak ya. Dari hidungnya juga simetris, terus nggak ada polip juga di hidung. Nah, polip hidung itu apa? Polip di hidung itu pembengkakan di dalam hidung Bu. Jadi kalau ada polip itu dapat menyumbat lubang hidung. Itu Gitu. yang nyebabin sinus itu ya? Iya, betul banget. Selanjutnya saya cek mulut ya Bu. Boleh buka mulutnya. Boleh keluarkan lidahnya Bu. Oke, baik. Giginya. Oke, dari hasilnya nggak ada amandel ya Bu, ya aman. Terus dari lidahnya juga nggak ada jamur. Di giginya nggak ada karies gigi atau pengeroposan gigi Bu. Jadi kalau ada karies itu terkikis gigi Bu, jadi warna kuning-kuning gitu. Nah, terus dia ada sariawan juga. Tetapi ada tambahan ya Bu ya. Iya, belang Nggak giginya. apa-apa, ada tambahan sedikit. Terus selanjutnya saya akan mengecek kuping ya Bu, permisi. Untuk letaknya simetris nih Bu. Sebentar, permisi. Baik, tidak ada penumpukan serumen ya Bu. Nah, serumen itu apa? Serumen itu penumpukan lilin dari telinga Bu. Jadi kalau serumennya itu berlebihan itu bisa menutup telinga Bu. Nah, untuk pendengaran Ibu sendiri baik ya Bu ya, bisa mendengar saya. Permisi, selanjutnya akan mengecek kepala ya Bu. Baik. Untuk rambutnya sendiri hitam pekat ya Bu. Terus nggak mudah dicabut juga rambutnya. Untuk kepalanya sendiri nggak ada benjolan maupun cekungan tersendiri, jadi aman ya Bu ya. Nggak ada pembengkakan juga. Nah, selanjutnya saya akan mengecek leher ya Bu, permisi. Jika saya tekan sakit ya Bu? Iya ya. Permisi. Ya, coba untuk menelan Bu. Rasa sakit nggak? Oke, baik. Jadi nggak ada pembengkakan di kelenjar limfonya ya Bu ya. Selanjutnya saya akan mengecek bagian dada ya Bu ya. Permisi, saya buka. Baik. Mohon ini Bu, tarik nafas. Hembuskan lagi. Baik. Untuk dadanya sendiri simetris ya Bu. Terus tidak ada tarikan dada. Nah, tarikan dada itu kalau ada itu biasanya terkena asma. Benar sekali. Jadi cekung begitu Bu. Selanjutnya saya akan mengecek abdomen ya Bu ya. Permisi, perutnya. Baik, perutnya nggak ada pembengkakan juga, nggak ada pembengkakan hepat dan limfe. Terus nggak ada bekas operasi ya Bu, kemarin kan normal ya. Benar sekali, jadi bagus. Selanjutnya saya akan mengecek bagian ketiak Bu. Boleh angkat tangannya dua-duanya ke atas ya. Oke, permisi. Oke, baik, nggak ada pembengkakan ya Bu ya. Aman semuanya.
Selanjutnya saya akan mengecek bagian ekstremitas bawah dan atas ya Bu ya. Permisi ya Bu. Sakit tidak Bu? Tidak. Oke, jadi tidak ada oedem ya Bu. Nah, oedem itu apa? Oedem itu tidak ada peningkatan cairan di kulit begitu. Nah, kalau ada oedem biasanya kalau ditekan itu tidak kembalinya itu lama Bu begitu. Itu biasanya terjadi di orang yang terdapat penyakit gula gitu atau diabetes mellitus. Nah, untuk kulitnya sendiri juga elastis nggih Bu. Bagus, untuk kukunya juga bersih tapi agak panjang. Nggak apa-apa, nanti dipotong ya. Selanjutnya untuk tangan, sebentar Bu, mohon tangannya. Ada yang sakit Bu? Nggak ada ya, bagus. Kulitnya juga elastis, nggak ada edem, tapi kukunya panjang ya Bu ya. Nanti dipotong Bu Bi. Oke, nggak apa-apa, nanti dipotong karena ibu menggendong bayi, nanti takutnya melukai si dede bayi begitu. Selanjutnya saya akan mengecek bagian punggung ya Bu, boleh duduk terlebih dahulu. Dan juga mau mengecek refleks antela Bu. Duduk sebentar nih. Boleh diangkat ya Bu ya. Oke, permisi ya Bu. Oke, baik, satunya Bu. Oke, baik, boleh tutup lagi. Aman ya Bu, refleks dua-duanya kakinya aman. Selanjutnya boleh berdiri Bu, saya mau cek bagian punggung. Oke, punggungnya baik ya Bu, nggak ada kelainan tulang. Boleh duduk lagi Bu. Nggak ada kelainan tulang, skoliosis, lordosis maupun kifosis gitu ya. Aman, nggak ada pembengkakan juga semuanya. Jadi untuk keseluruhan itu aman semua ya Bu. Normal ya? Iya, normal semuanya. Nah, untuk percakapan lebih lanjut kita lanjutkan di meja yang tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Iya, silakan Ibu. Bu, Permisi ya Ibu. iya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemeriksaan tadi ya Bu, dan juga anamnesa yang telah awal tadi dilakukan. Oke, nah di sini untuk kesimpulannya kesadaran ibu itu penuh ya Bu ya, baik. Nah, untuk keseluruhannya juga tidak ada masalah, normal semua, cuma masih ada pilek sedikit ya Bu ya, masih ada flu. Jadi nanti kalau di rumah diusahakan pakai masker, jadi biar virusnya tidak tertular ke anaknya begitu. Untuk yang lain semuanya normal, baik semua. Lalu untuk ini ya Bu ya, bagian mama nih, nah mama itu di bagian payudara ya Bu. Nah, di bagian payudara nanti kalau bisa pengecekan sadari Bu, atau pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan oleh ibu sendiri maupun minta tolong suami ya Bu ya. Kalau ngelakuin sendiri itu gimana caranya? Nah, caranya itu bisa berdiri di depan cermin Bu. Nah, bisa sambil dipegang-pegang. Ada nggak sih yang ada benjolan begitu? Kalau emang aman ya sudah, nggak apa-apa. Kalau Biasanya benjolannya di mana? biasanya di area sini Bu, atau di atas begitu. Intinya di sebelah mamanya di sebelah puting begitu. Lalu jika ada benjolan bisa langsung menghubungi dokter maupun bidan begitu ya Bu ya, terdekat. Selanjutnya untuk kebersihan di vulva hygiene Bu. Vulva hygiene itu di bagian kemaluan. Nah, di bagian kemaluan kalau bisa, sekarang kan ibu lagi nifas nih. Nah, kalau bisa dibersihkan secara rutin ya Bu. Kalau bisa itu ganti pembalut sebelum penuh. Nah, sebelum penuh itu ganti pembalut begitu. Terus di CD itu kalau bisa juga ganti, misal sehari 3 kali begitu Bu. Biar apa? Biar bagian kemaluan itu nggak lembab, jadinya jahitannya itu cepat kering Bu. Nah, terus juga nggak iritasi. Baik Ibu, itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh iya, saya mau bertanya. Ini kan saya habis melahirkan nih, masih masa nifas. Nah, itu tuh perut saya tuh masih kerasa kayak mules, nyeri, kayak orang mau lahiran, kontraksi gitu loh. Terus sama bagian-bagiannya tuh masih sering nyeri kalau dipakai pipis. Itu tuh gara jahitan atau apa ya? Terus cara nanganinya gimana? Terus saya suka kepikiran gitu, kayak jadi keganggu aktivitasnya, takut ini kenapa-napa gitu. Oke, baik Bu. Nah, jadi untuk nyeri setelah nifas itu
masih normal ya Bu, karena itu sedang membersihkan bagian dalam. Jadi nyerinya itu karena keluarnya darah begitu. Nah, untuk mengatasi itu tuh bisa dengan Ibu kompres air dingin maupun air hangat. Kalau air dingin bisa pakai es dimasukkan di kain begitu Bu. Jadi ditempelkan di area perut bagian bawah begitu. Terus kalau pakai air hangat bisa ditaruh di botol begitu, ditempelkan juga di bagian bawah. Ataupun Ibu tiap mandi pakai air hangat. Terus kalau pas pipis masih perih itu karena jahitan ya Bu, karena jahitannya belum kering. Jadi agar jahitan cepat kering itu seperti yang saya bilang tadi, ganti pembalutnya sering-sering ya Bu. Jadi jangan menunggu penuh dulu baru diganti. Selanjutnya biar jahitannya cepat kering juga, itu tuh Ibu harus makan serat Bu, kayak sayur, terus makan buah juga. Biar apa? Biar pupnya itu lancar Bu. Jadi pas mengejan pas pup itu nggak membuka jahitan lagi. Nah, jangan lupa juga untuk makan protein Bu, biar jahitannya cepat kering begitu. Ada yang tanyakan lagi Bu? Kayaknya udah cukup deh. Oke, udah cukup ya Bu ya. Jadi saya tutup dulu. Ini dokumen Ibu. Ini disimpan di rumah sakit ya Bu, dan ini kaitannya Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Kalau ada yang ditanyakan lagi atau ada konsultasi lagi, boleh Ibu datang ke sini. Baik, terima kasih Bu Bi dan Yulia. Iya, sama-sama. Pamit dulu Ibu. Semoga cepat membaik ya Bu ya. Terima kasih doanya. Iya, salam buat keluarga Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.